alangkah lebih elegannya kalau ketika Risma belusukan itu mengajak serta Gubernur DKI atau misalnya wali kota setempat atau kepala dinas sosial gitu. Sehingga tidak terkesan mengedepankan ego, ya lebih kolaboratif lah gitu. Guys, kegaduhan terkait aksi belusukan Mensos baru kita, Ibu Tri Risma hari ini atau Bu Risma kayaknya masih terus berlanjut nih. Ya, kenapa jadi panjang? Karena banyak banget pihak yang ikut membahas dan menyoroti dengan angle yang berbeda, dengan perspektif, ya dengan konteks yang bervariasi. Dan ini harus diterima sebagai satu hal yang wajar ya. Karena ucapan tindakan pejabat publik itu pasti tidak akan lepas dari sorotan atau dari teropong warga masyarakat luas. Lewat siapa? Lewat media, termasuk media sosial ya. Karena kita tahu ya di dunia digital sekarang media sosial ini sangat mendominasi kehidupan kita. Nah, ada satu analisis yang mengemuka bahwa aksi-aksi belusukan Risma yang cenderung dramatis ini tidak bisa dilepaskan dari agenda-agenda politik PDIP, partai di mana Risma berasal. Ya, apa sasarannya atau targetnya? Ada dua nih. Yang pertama adalah mendowngrade Gubernur Anies Baswedan dan ini bisa dipahami ya karena keberadaan Gubernur Anies ini bisa dikatakan seperti duri dalam daging bagi PDIP. Ya, PDIP menang secara nasional, tapi PDIP gagal menguasai Jakarta. Jakarta ini bukan sekedar provinsi ya guys ya, tapi dia adalah ibu kota, jantungnya Indonesia. Ya, nah yang kedua tujuannya adalah justru juga mengangkat nih popularitas Ibu Risma. Untuk apa? Ya apalagi kalau bukan menjadi the next DKI 1. Atau bahkan jika popularitasnya menjerang 2024 itu sangat meroket begitu, bukan tidak mungkin dia akan didorong untuk menjadi pasangan capres-cawapres. Nah, di sosial media guys, itu tagar Anies Gubernur gagal ya, ini sempat menjadi trending topik ya di Twitter. Nah, berdasarkan pengalaman yang lalu, biasanya tagar-tagar model begini ini banyak diusung oleh akun-akun bot atau akun anonim yang sangat terorganisir. Nah, di samping itu beberapa netizen yang nampaknya anti Anies dan sekaligus pro Risma itu ikut meramaikan jagat medsos dengan postingan-postingan yang kreatif dan sangat beragam. Misalnya ada akun @solehuns75. Ini memposting meme daftar kesuksesannya Risma sebagai wali kota Surabaya dikontraskan dengan tanda kutip daftar kegagalan Anies sebagai gubernur Jakarta. Ya. Tentu saja guys, meme tadi sangat tidak berimbang ya, sangat tidak proporsional. Kenapa? Karena tidak ada satupun keberhasilan Anies yang dimasukkan dalam list. Sementara juga sebaliknya, tidak ada satupun kegagalan Risma atau masalah-masalah sosial yang ada di Surabaya yang dicantumkan di situ. Ya, padahal banyak kan ya. Nah, kita tahu ya, Gubernur Anies setidaknya itu mampu mengubah koridor Sudirman Tamrin menjadi sedemikian kinclong sehingga tidak jauh berbeda dengan kota-kota dunia lainnya. Belum lagi kita tahu Gubernur Anies sangat syarat dengan penghargaan-penghargaan internasional dari berbagai lembaga yang sangat prestisius dan dia memiliki pergaulan internasional yang luar biasa. Ya, sering diundang untuk menjadi pembicara di forum-forum internasional yang bergengsi. Artinya kita bisa katakan bahwa sebagai gubernur ibu kota negara ya, Anies ini memiliki pergaulan yang sangat kosmopolit ya, yang sangat global, yang ini nampaknya akan sangat sulit disaingi oleh Ibu Risma. Nah, ada lagi nih akun @antonstefanus. Dia memposting meme Risma for DKI 1, enough for the jokes. Yang unik nih, di akun tadi dia mengunduh sebuah gambar ya, memposting sebuah gambar di mana Anies jadi fotonya Risma ya dengan seragam seorang pimpinan daerah ya, itu dipasangkan dengan Anies yang diserupakan dengan Joker. Ya lu tahu ya, tokoh Joker, tokoh jahat ya. Ini mengingatkan kita bahwa gambar yang sama itu pernah diposting oleh Ade Armando beberapa waktu yang lalu dan juga kemudian dipolisikan oleh Senator DKI Jakarta ya, Fahira Idris ya. Nah, ada lagi nih akun dari @komik kita tweet. Nah, dia memposting sebuah komik ya.
Di komik itu digambarkan Anies tuh naik kuda-kudaan, tahu kan kuda-kudaan yang bawahnya ada kayu yang apa lengkung gitu jadi goyang-goyang ya. Kemudian dikontraskan dengan Risma yang naik kuda pacu yang melari sangat kencang. Ya, kemudian dibubuhi kata-kata, ya ngapain aja si Wan bos, hehe gitu ya, ngeledek banget. Nah guys, indikasi adanya upaya untuk mendorong Risma menjadi DKI 1, ini menggantikan Anies ya, ini kayaknya nggak bisa dibantah ya. Karena baru aja nih ada rencana deklarasi Pasutri for DKI Jakarta. Ternyata Pasutrinya ini bukan pasangan suami istri ya. Pasutrinya adalah pasukan Tri Risma hari ini. Kalau jadi nih deklarasinya hari ini tadi siang ya, Sabtu 8 Januari di Matraman, Jakarta Pusat. Bahkan di meme atau di posternya itu dikatakan bahwa deklarasi akan dilakukan bersamaan di keenam wilayah DKI ya. Jadi pusat, timur, barat, selatan, utara plus Kepulauan Seribu. Wah, dahsyat. 2004 ini masih lama padahal ya. Atau ini ada rencana menggulingkan Anies di tengah jalan. Nggak tahu juga ya. Nah kayaknya nih guys, ini dugaan gua ya. Deklarasi tadi ini dikebut. Harus hari ini. Karena kan tanggal 11 ya, lusa hari Senin itu sampai tanggal 25 Januari akan dimulai PSBB Jawa Bali ya. Jadi kayaknya dikebut nih. Nah bukan cuma untuk DKI 1 ya, seperti tadi gua bilang. Di sosial media juga sudah beredar meme gambar bakal capres cawapres 2024. Di mana yang dipasangkan adalah dua kader PDIP yang dua-duanya kepala daerah sebelumnya, yaitu Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo ya, yang sekarang masih gubernur, dan juga Ibu Tri Risma hari ini yang baru saja melepaskan jabatan sebagai wali kota Surabaya. Dipasangin capres cawapres 2024 ya. Gue pernah bilang ya di beberapa podcast gue sebelumnya, gue tuh nggak pernah percaya kebetulan ya. Jadi tadi downgrading Anies di medsos, ya kan tadi lewat macam-macam akun, tagar Anies gubernur gagal, tadi deklarasi Pasutri ya, kemudian juga ini capres cawapres Ganjar dan Bu Risma. Menurut gue bukan sebuah kebetulan, kayaknya ada mastermind ya, ada sutradara yang piawai di belakangnya yang mengatur semuanya. Apakah termasuk mengatur belusukannya Bu Risma? I don't know. Guys, analisis serupa ini ya bahwa segala macam belusukan yang dramatis itu punya konotasi atau tujuan politis, itu ternyata juga diperkuat oleh seorang pengamat politik muda yang cukup kritis yaitu Mas atau Kang Ujang Komarudin ya. Jadi Kang Ujang ini ngasih testimoni ya, katanya tahun lalu ya dia punya teman di satu lembaga survei yang kredibel ya. Dia dikasih tahu nih sama temennya bahwa lembaga survei tadi sudah dikontrak untuk mengendorse ya, untuk mengangkat citranya atau image-nya Ibu Risma yang kala itu masih jadi wali kota Surabaya. Jadi menurut Kang Ujang ini justified nih kalau ada orang yang kemudian menafsirkan langkah-langkah Risma itu punya konotasi politis. Nah kemudian Kang Ujang juga mempersoalkan belusukan tadi. Dia bilang begini, alangkah lebih elegannya kalau ketika Risma belusukan itu mengajak serta gubernur DKI atau misalnya wali kota setempat atau kepala dinas sosial gitu. Sehingga tidak terkesan mengedepankan ego, ya lebih kolaboratif lah gitu. Ya kata Kang Ujang, kalau memang kita bekerja untuk rakyat, mewujudkan visi misi presiden, itu mestinya kolaboratif bersama-sama ya, nggak sendirian gitu. Ini pendapat beliau. Nah guys, gua nggak mau ngebahas perbandingan Risma sama Anies dari sisi performance, prestasi gitu, gua nggak mau ya. Karena udah banyak banget yang ngebahas itu. Termasuk salah satu sejawat gue ya, jurnalis senior di FNN, Mas Hersubeno Arif di akunnya Hersubeno Point ya. Lu boleh lihat episode ada skenario Risma gulingkan Anies, pakai tanda tanya ya. Itu lu bisa tonton di situ. Nah, gua mau ngebahas yang ringan dan yang lucu aja deh. Weekend ngomong yang serius capek juga. Nah yang gua mau bahas adalah gimana sih perbandingan personality Anies dengan Risma ya. Kepribadiannya nih kalau kita bandingkan kayak apa? Apa yang beda dari mereka berdua? Nah guys, yang jelas yang kelihatan banget adalah Gubernur Anies ini sosok yang santuy.
dalam menanggapi cibiran, kritik, hinaan, bulian, makian gitu ya. Santuy banget wah gila ya. Tadi ya gue bilang ada kasus postingan gambar Anies yang diserupakan seperti tokoh jahat Joker. Ya, diposting oleh Ade Armando. Kalau gua nggak salah ini konteksnya waktu itu pembahasan anggaran atau apa gitu ya. Udah gitu ditambahin lagi tulisan, gubernur jahat diawali dari menteri yang dipecat. Kacau. Kita lihat gimana cara Anies menanggapi ya. Anies menanggapinya santai aja. Dia bilang apa? Setiap orang tuh berhak mengungkapkan pikiran dan perasaannya. Dan dia bilang postingan itu si Joker itu bukan urusan dia. Bukan urusan dia. Karena urusan dia itu adalah apa yang menjadi pekerjaan dia sebagai gubernur DKI Jakarta. Itu yang jadi urusan dia. Top ya. Saya adalah gubernur yang dipilih melalui proses pilkada. Proses pilkada itu adalah proses politik. Dan di dalam proses politik dan lain-lain dari dulu selalu ada serangan, selalu ada kritik, selalu dari dulu. Jadi saya tidak boleh berkeluh kesah, banyak banget kritik orang. Enggak, ya dari dulu begitu. Gubernur Jakarta itu ya dari dulu selalu panen kritik, panen orang menyalahkan. Ya biasa aja. Ya Allah, soal fitnah. Apa sih fitnah yang saya dapat tuh dibanding fitnah yang dialami Rasulullah? Jelas orangnya uswatun hasanah. Saya ini siapa sih? Saya ini cuma Anies. Bukan derajatnya tuh apa dibanding Rasulullah. Orang yang semulia itu saja mandi fitnah. Dan orang tuh yang memfitnah tuh lihat hidup bersamanya. Orang yang mulia itu saja penuh dengan fitnah. Bayangkan saya, kalau ada yang bilang Pak Anies gubernur Jakarta itu kan berat ya. Saya bilang enggak. Gubernur Jakarta itu urusannya besar. Bukan berat. Besar itu ada ukurannya. Kalau berat itu soal perasaan. Berat itu soal perasaan. Ya kalau kita jalani dengan perasaan yang rileks, tenang ya ringan. Guys, sikap santuy Anies tadi mungkin oleh pembenci-pembencinya tetap bisa dianggap pencitraan. Iyalah, namanya haters ya, nggak usah salah ya, bener aja jadi salah ya. Tapi gue yakin ya, para haters ngomong apapun nih, Gubernur Anies tetap akan santuy dengan gayanya. Bahkan bisa jadi dia nggak peduli. Gue cuman kasihan sama hatersnya ya. Karena jadi haters dari orang yang santuy dan gak peduli itu bikin frustrasi loh. Ya sih. Kita kan kalau ngebully atau ngehina itu berharap orang yang dibully dihina marah gitu kan. Kita asik kok berhasil gitu kan. Ini yang dibully cengar-cengir, ketawa ketiwi gitu kan. Aduh, capek deh. Nah, guys, sosok Anies yang santuy tadi ini bertolak belakang. 180 derajat beda dari sosok Bu Risma yang sangat emosional. Ya, berbagai hal tuh ya, banyak banget. Dari mulai anak buahnya di Pemkot dianggap nggak sigap atau nggak kompeten dalam nanganin masalah masyarakat misalnya. Ada dalam konteks penanganan COVID yaitu mobil lab dari Pemprov Jatim kalau gue nggak salah itu nggak datang sesuai dengan yang diminta. Atau fasilitas kotanya ada yang dirusak waktu demo misalnya. Atau sebab-sebab lain lah. Berbagai macam. Itu bisa bikin Risma mendadak sontak marah itu meledak di publik. Ya, nggak tahu secara pribadi gue jadi secara personal ya, jadi agak teringat sama Ahok ya waktu jadi gubernur DKI. Ya. Nah guys, sebagaimana berita di CNN dan juga Tempo.co yang tadi lo lihat screenshotnya. Ragam emosi Risma itu bukan cuma marah-marah, ya ada banyak ragam yang lain. Salah satunya nih yang paling spektakuler ya, fenomenal itu sujud. Ya, dia pernah sujud di depan dokter sambil nangis histeris ya, karena banyak warga Surabaya yang menderita COVID itu nggak bisa dirawat di RS Dr. Sutomo. Ya, karena apa? Karena tabungnya terbatas. Dan RS Dr. Sutomo itu berada di bawah koordinasi Pemprov Jatim, bukan Pemkot Surabaya. Jadi ekspresi dia merasa bersalah gitu ya kayaknya tidak berdaya menolong warganya tuh dia sujud sambil nangis gitu. Dahsyat ya. Nah guys,
Kalau Anies pernah disebut gubernur jahat dan disamakan dengan Joker, maka Risma pun pernah dihina, mohon maaf nih, sebagai kodok oleh akun Facebook Zikria Zatil. Risma kala itu merasa sakit hati ya karena dia merasa direndahkan dan dia juga merasa yang direndahkan bukan cuma dirinya tapi orang tuanya. Nah, akhirnya apa? Risma memberikan kuasa kepada Kabag Hukum Pemkot Surabaya Iratur Silawati untuk memolisikan Zikria. Nah, akhirnya ibu rumah tangga tadi dijerat dengan Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun. Nah, Zikria menyatakan penyesalan, dia minta maaf secara terbuka kepada Risma dan juga kepada warga kota Surabaya yang waktu dikabarkan sempat ngamuk ya. Ya, kemudian Risma dikabarkan juga mencabut tuntutannya karena Zikria sudah minta maaf. Ya. Nah, guys, menanggapi hal ini, tak urung publik kemudian membandingkan nih sikap Anies ketika menerima hinaan tadi kasus Joker itu dengan sikapnya Risma ya yang dihina atau ya dilecehkan lah sama akunnya Zikria tadi. Dan publik netizen lah gitu ya, kemudian publik itu minta agar Risma belajar dari Anies ya, mungkin dari tadi sikap santuinya dalam menghadapi cibiran dan bulian begitu. Nah, guys, ini menarik untuk kita bahas sedikit lebih dalam. Ya, begini, perilaku seorang politisi seperti Anies Baswedan, seperti Risma di ruang-ruang publik ini emang susah-susah gampang atau gampang-gampang susah ya untuk dipahami. Nah, kalau kita coba pakai sedikit teori, guys, yang namanya ruang publik itu adalah social setting. Sekaligus front stage ya, panggung depan gitu ya. Ini kalau kita pakai teori dramaturgi dari seorang sosiolog lawas yang namanya Erving Goffman. Ini teori lama sebenarnya tapi masih sangat powerful. Nah, intinya Goffman mengatakan begini, setiap orang itu melakukan apa yang namanya impression management di panggung depannya. Ya, maksudnya gimana sih? Orang itu merencanakan impresi apa sih yang dia ingin diperoleh dari orang lain yang melihat perilaku dia di panggung depan dari kehidupannya. Jadi kalau seorang politisi nih sadar atau tidak, dia akan mengatur perilakunya, cara berpakaiannya, tampilannya, performansnya di ruang-ruang publik agar apa? Agar dia mendapatkan impresi yang dia inginkan atau yang dia harapkan dari publik itu sendiri. Nah, kira-kira begitu. Nah, teori ini menurut gua cukup powerful nih untuk ngebaca tadi tindakan-tindakan Risma yang oleh sebagian orang dianggap cukup dramatis. Nah, pertanyaannya adalah ini harus kita ajukan, apa sih tujuan Bu Risma dengan segala bentuk impression management, dengan segala bentuk tanda kutip tindakan dramatis yang dia lakukan, ya. Marah-marah, sujud tadi kepada tenaga kesehatan, belusukan di Jakarta. Apa sih yang menjadi tujuan? Impresi apa yang dia mau bangun dan apa tujuan dari impresi itu? Dan tidak salah ya kalau orang menduga tujuannya adalah untuk mendapatkan legitimasi dalam racing untuk mendapatkan jabatan politik yang lebih tinggi. Dan itu sah saja. Karena bagaimanapun Ibu Risma adalah seorang politisi. Nah, lu yang nilai ya, kira-kira menurut lu apa sih tujuan Bu Risma melakukan itu semua? Nah, sebagaimana lu juga bisa menilai ya, dalam konteks menjadi pemimpin DKI Jakarta, ibu kota negara, jantungnya Indonesia, dan juga dalam konteks memimpin Indonesia, negara yang besar ini, mana yang lebih cocok? Ya, apakah pemimpin yang punya karakter gitu ya atau kepribadian yang rasional dan santuy kayak Anies Baswedan, atau yang lebih cocok adalah pemimpin yang punya kepribadian yang emosional dalam meledak-ledak seperti Ibu Risma. Ya, lu yang tentukan. Oke guys, itu aja dari gua. Stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.